kita akan meneruskan pembahasan tentang agar pengorbanan tidak satu harus bagaimana? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Satu, hanya mencari ridho Allah. Kalau kita mencari ridho Allah, ikhlas, dunia akan ngikutin. Gak usah takut dengan dunia. Yang kedua, fokus akhirat. Kalau kita fokus akhirat, dunia oleh Allah disertakan. Itu mah udah janjinya. Ya. Yang ketiga, agama itu jangan dijadikan main-main. Agama itu harus serius kita amalkan, kita jalani, kita pelajari. Ya, begitu. Yang keempat, belum kan? Berkorbanlah sebagai ekspresi syukur. Berkorbanlah sebagai ekspresi syukur. Jadi kita berkorban itu karena kita berterima kasih gitu. Berkorbanlah sebagai ekspresi syukur. Kalau Bapak bangun jam 3, ya, itu untuk sholat, pengorbanan bukan. Nawaitunya karena saya ingin berterima kasih. Karena di umur segini, saya masih diberi umur, diberi sehat, diberi waktu. Jadi ketika kita berkorban, yang menjadi nawaitunya saya ingin berterima kasih gitu. Ya. Ibu, kita mendidik anak tuh rumit gitu, nggak sederhana. Makanya anak itu amanat yang berat sebenarnya. Kenapa ibu mendidik anak? Saya berterima kasih diamanahi, dipercayai oleh Allah untuk punya anak gitu. Kan banyak yang berobat kaditu kadieu, Allah belum memberikan anak. Bagi teteh-teteh, akang-akang yang sudah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, belum juga dikaruniai anak, husnuzon, ini yang terbaik yang Allah berikan untuk saya gitu. Bagi bapak ibu yang udah punya anak, katakan, saya akan berkorban demi anak-anak saya karena saya berterima kasih. Jadi kita ini berkorban dasarnya harus syukur. Harus berterima. Kalau kita berkorban dasarnya syukur, nanti tidak akan ada kesombongan setelah segala pengorbanan itu kita keluarkan. Ya. Makanya dari rasa syukur itu nanti kita akan menikmati setiap pengorbanan yang kita keluarkan. Coba buka ayat 6 surat Al-Infitor. Ayat 6 sampai dengan ayat 9. Tapi ketang bagusnya sampai dengan ayat 12, Ustadz. Sampai ayat 12. Mangga. Mangga, Bu. Sudah ditemukan? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng ya seperti biasa. 1, 2, 3. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ayat 6. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang telah memperdayakanmu sampai kamu durhaka kepada Tuhan yang maha mulia. Jadi gini, manusia, kenapa sih kamu sampai durhaka, sampai kamu tidak punya rasa terima kasih? Kenapa? Alladzi khalaqaka fasawwak. Allah yang menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu, menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Bapak Ibu, kebayang nggak? Saya bisa begini, saya bisa jalan kaki, ya. Ibu bisa buka Quran, bisa nulis. Itu karena Allah masih ngasih amanah kekuatan pada kita. Ada enggak yang mau ngambil ballpoint saja, jangankan ngambil ballpointnya, ngangkat tangan saja dia udah nggak bisa. Ada? Tah, Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka birabbikal karim. Mengapa sih kamu tidak punya rasa terima kasih? Kamu durhaka kepada Tuhanmu, alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, menyusunmu, fa'adalak, memberikan keseimbangan kepadamu. Ya. Jadi dari situ aja udah jelas, menyusun, kita ngambil makanan pakai tangan kita. Otak kita mengatakan kegedean tuh, kecilin. Ya kan? Anda kalau ngambil makan kan, ya, bakso tahu ya dipotong tilu, sebab gede teuing. Kita kadang-kadang satu, geus kitu teh panas. Gitu. Kenapa Anda bisa? Karena sensor lidah kita masih bagus. Ada nggak sensor lidahnya yang sudah mati? Ada, gitu. Jadi Bapak Ibu, kita masih bisa merasakan, oh ini bakso tahu kepanasan, oh ini udah dingin, oh ini kegedean, oh ini cukup. Jadi Anda nanti bisa memotong, yang kira-kira masuk ke mulut kita, dikunyahlah, masuk ke perut kita. Diolah, ya, mana protein, mana vitamin, dan seterusnya. Disebar. Fa'adalak, Allah ngasih keseimbangan kepadamu. Sebuah struktur sistem yang sangat rumit, complicated, tapi rapih. Coba bayangkan. Ya. Jarak dari alis ke rambut kepala, berapa kilometer Ustadz? Tergantung lebarnya dahi. Ayo 12 cm kan dia. Nah, saya kadang merenung ya. Sebulan sekali Ustadz cukur rambut berapa bulan sekali? Sebulan sekali, setiap awal bulan. Nah. Oh iya, sami Ustadz, saya sebulan sekali, ya kan gitu. Tapi seumur hidup saya nggak pernah nyukur alis. Kan dia tuh kudu geus gondrong, saudara-saudara. Udah gondrong harusnya kan, udah dikepang. Tapi coba Anda bayangkan, jarak dari alis ke rambut kepala dekat, tapi cara tumbuhnya beda. Dengan kumis beda, ya. Dengan janggut beda. Bapak Ibu, wahai manusia, kenapa kamu tidak berterima kasih? Ya, kenapa kamu tidak berterima kasih? Allah yang menciptakanmu, menyusunmu dengan rapi, sistem yang begitu rapi, adalah ngasih keseimbangan sama kamu gitu. Dan kita bisa jalan semua teh karena ada keseimbangan gitu. Luar biasa, hidung kita lubangnya ke bawah. Mun kaluhur kan mun hujan teh kudu dipayungan, bener teh. Ya kan gitu. Terus makanan teh meureunna kudu dicium teh kaluhurkeun heula. Tapi kan sekarang mah gini. Udah basi nih, ya kan gitu. Atau begitu, ya, harum tuh masakan teh. Coba lamun kaluhur, harum kemana hidung teh, nyari gitu kan. Bukan itu contoh sederhana, simple. Fa'adalak, Allah memberikan keseimbangan sama kamu. Ya, bahkan ketika fisik kita ada kekurangan, sama Allah di cover dengan yang lain. Ustadz, kalau Ustadz berdiri di pantai, kantos ke pantai kan? Antos.
Ya Allah, andi di aya nu can ka pantai? Ada ka pantai. Saya termasuk yang menikmati pantai itu, saya nggak suka pantai nu rame gitu ya. Juga channel dengan jelema. Juga channel kan, wah orang banyak. Ente saya. Jadi saking banyaknya orang kayak channel. Jadi saya kalau pantai itu lebih sendiri, wah gitu. Itu seringkali saya melihat pantai, kalau kita tatap, itu kan seperti langit tuh nyambung ke pantai, benar nggak? Membentuk garis, ya. Ya, can ka pantai jangan iya. Can ka pantai bari iya. Sok, berdiri, kan pertanyaannya. Apakah benar langit itu nempel dengan air laut? Tidak. Kenapa? Kenapa atuh jika gitu? Terus itulah kemampuan mata kita. Sebab begitu saya ambil teropong, ada pulau di sana. Jadi Allah betul, mata manusia itu ada keterbatasan. Ku Allah dikasih kemampuan berpikir, dibuatlah alat untuk bikin teropong. Ari Ustadz Asep di mana? Di Bandung. Teropong teh naon bahasa Sundana? Kekeran. Nah, ngeker. Nah, jadi dengan akal manusia membuat teropong. Maka keterbatasan mata saya dibantu dengan teropong. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, kalau Anda jadi pilot, sebut sajalah tadi, Kamakah teh sabaraha kilo Ustaz? 787 kilometer. Walaupun tiap hari pilot bolak-balik nyasab ente nyasab. Kenapa? Kan Anda mah kesini kan jelas kan belokan iya, ya warung, belokan iya itu Kang Cukur, bener tuh. Pilot kumaha tah? Kemana? Ke ujung mana? Kan pilot memerenan ke bawa pesawat itu belok kiri gitu kan, bedakan kita nyetir ya bawa motor, bener nggak? Jadi disitulah saudara-saudaraku tercinta, wahai manusia, kenapa kamu tidak bersyukur? Allah memberikan mata kita terbatas, diberi akal. Maka pilot ketika bawa pesawat dia tidak pakai mata telanjang, tapi pakai mata satelit. Koordinat ini udah diprogram aja. Matak tara aya nu eka Jogja, nah landing di Aceh moal. Ya, padahal kan sok kumaha sok merenung geura. Dina kapalnya, dina pesawat kan langit terus. Gitu. Mana? Soreang. Ujung Berung. Nih gitu. Enggak kan? Kenapa? Karena yang bekerjanya bukan mata telanjang, tapi mata satelit. Bagaimana manusia bisa membuat satelit? Allah memberikan akal. Wahai manusia, kenapa kamu tidak berterima kasih? Gitu. Ya. Di sini ada yang nyatet, ada ya. Kenapa Anda nyatet? Karena ada keterbatasan akal. Terus dicatat. Matak nu tara nyatet teh sok pinter teh. Begitu bubar teh, ya. Iya, pasti tanya, "Mah, Ari Ustad Am ngabahas surat naon?" Fitor gitu dah, Fitor. Yeuh, Anda lihat. Al-Infitor ayah. Jadi kenapa Anda mencatat? Karena kita punya keterbatasan, mencatatlah, gitu loh. Jadi saudara-saudaraku tercinta, pada saat kita punya kekurangan, Allah memberikan perangkat agar manusia menutupi kekurangan itu. Ya nggak sih? Ya. Dulu mah kalau bikin masakan sebutlah sayur asem, sebutlah gulai kudu beli bumbu, kudu ada mutu ya, cowet, kudu aya blender,
Kan sekarang mah udah ada yang udah jadi ya. Ya nggak Bu? Memang rasanya beda, tapi kan tetap we lodeh judulnya. Daripada Anda ngarang nu ngaco teh ngaran lodeh tapi rasa teu jelas. Nah, nama lodeh tapi jadi kolek kan gitu. Tapi dengan bumbu. Nah, jadi pada saat Anda punya kekurangan, Allah ngasih satu perangkat yang membuat kekurangan kita tuh ditutup. Nah, jelas? Jadi Bapak Ibu sahabat, menurut ayat ini, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma ghorraka birabbikal karim. Kenapa kamu tidak punya tahu terima kasih? Ya. Sampai kamu durhaka. Durhaka di sini maksudnya tidak berterima kasih kepada Tuhanmu yang menciptakan, menyusun dan memberikan keseimbangan. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Ya. Dalam bentuk apapun Allah berkehendak menyusun tubuhmu. Rupa kita itu atas kehendak Allah, bukan keinginan orang tua kita. Dah kalau keinginan orang tua mah moal kararia tuh pasti lebih bagus dari ini. Jadi Bapak Ibu, kita ini punya wajah, punya kulit bukan karena keinginan kita, keinginan Allah yang ngasih. Katakan ayah nuki artis teh meni geulisnya ibu bapak mah goreng tah. Sok aya kan gitu. Iya aya. Teh juga indungna teh ibu bapak geulis ya anakna. Nah gitu. Tapi mau dicek genetiknya bener anaknya. Ternyata uyutna nu kasep. Nah, da moal mungkin ujug-ujug bangir, pasti ada genetiknya ti luhur. Ya enggak? Tetap kalau orang Sunda bilang sok neng baca surat Yusuf ameh kasep budak teh. Baca surat Maryam ameh geulis, itu sebenarnya lebih ke motivasi. Da aslina mah nggak ada hubungan antara surat Yusuf dengan kasep, dengan ganteng tuh nggak ada. Nggak ada hubungan surat Maryam dengan cantik. Cantik ganteng mah genetik. Mun ibu bapaknya kuning langsat, peluang anaknya ada. Tapi kalau ibu bapaknya sawo matang busuk, aki nininya sawo matang busuk, uyutnya busuk, ujug-ujug kuning langsat. Halo, apa kabar? Kuning langsat dari mana? Gitu, ya. Jadi maksud saya apa? Ini isyarat bahwa fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun Allah berkuasa menyusunmu. Gitu. Jadi sampai di situ sebenarnya ayat yang menyuruh kita berpikir untuk bersyukur. Makanya berkorbanlah karena ingin berterima kasih. Jadi Bapak Ibu datang ke sini tuh berkorban, ingin berterima kasih sama Allah. Ibu kenapa ke MPI? Sok disiniran ku Pak Aam. Datang sekali ngelingit 3 bulan. Bu jangan karena disindir oleh saya, tetapi Ibu meni rajin ke MPI. Alhamdulillah lah mumpung Ibu teh sehat keneh. Mumpung Ibu teh masih kuat ya. Ya Ibu menikmati perjalanan ya. Ibu pernah di Soledad tah. Kan gitu. Kepleset tah motor teh ya gitu. Tapi aku Ibu dinikmati we. Ya. Jadi Bu, kita menjadi orang yang pengorbanan itu kita nikmati karena sebagai bentuk rasa terima kasih gitu loh. Rasa bersyukur kepada Allah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu kadang mendustakan hari pembalasan. Jadi gini, kamu jangan sampai durhaka, jangan sampai lupa dengan nikmat Allah. Kadang-kadang kamu teh suka melupakan hari pembalasan. Jadi orang itu durhaka karena lupa pada hari pembalasan. Ya. Wa inna alaikum lahafidin. Sungguh di sisimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiroman katibin. Mereka di sisi Allah yang sangat mulia. Kiroman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya fokus ayat kita itu dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Wahai manusia, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Tuhanmu, bahkan kamu durhaka, padahal Allah yang menciptakanmu, menyusunmu, memberikan keseimbangan kepadamu, dan membentuk rupamu. Nah, gitu. Ya, buka surat Luqman, surat 31. Coba lihat ayat 12.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, supaya pengorbanan kita tidak sia-sia itu, lakukan semua atas dasar karena kita ingin berterima kasih. Dan ketika kita berterima kasih kepada Allah, sebenarnya kebaikan bukan untuk siapapun kecuali untuk diri kita. Coba Anda lihat di sini. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Anishkur lillah. Apa hikmahnya? Bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur. Nah ini kata kunci. Wa may yashkur. Sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsih, maka sungguh ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang tidak bersyukur, sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Bapak Ibu, coba perhatikan ayat ini. Wa may yashkur, siapa yang berterima kasih, fa innama yashkuru li nafsih. Kebaikan syukur itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu dari rumah datang ke sini dengan segala pengorbanan, nawaitu Anda bersyukur, nah kebaikan itu untuk Bapak Ibu sendiri, untuk saya sendiri. Ingat di poin pertama yang sudah saya sampaikan, siapa yang beramal, lupa gerak ayat nate. Apa Bu? Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, baginya 10 kali lipat pahala. Untuk siapa? Untuk yang mengerjakannya. Surat apa? Lupa lagi juga, nggak apa-apa. Surat Al-An'am. Catat gerak. Pelupa ternyata deh Mas. Hari ternyata dari hafalan kuat mati nana. Pohon ternyata deh koma. Nah, kita lanjut. Saya lagi cerita apa? Nah, menurut surat Al-An'am, siapa yang melakukan satu amal soleh, maka baginya 10 kali lipat. Untuk yang mengamalkannya. Saya ilustrasikan. Dari rumah ke sini saya 20 km. Maka catatan amal nama 20 kali 10, 200 km. Seolah-olah saya melakukan perjalanan 200 km. Pulangnya 200. Itu dalam catatan Allah. Kebaikan untuk saya. Sekalipun ibu bapak nggak datang ke sini, saya mah tetap datang. Dan kebaikan mah bukan untuk Anda, untuk saya. Gitu. Makanya di ayat ini, wa may yashkur, siapa yang syukur, fa innama yashkuru, sesungguhnya syukur itu kebaikan untuk dirinya. Dirinya sendiri. Bu, kalau ibu jadi wanita solehah, istri solehah, itu kebaikan tuh untuk ibu. Minimal ibu dikenang setelah ibu tidak ada. Kan ibu masih ada mah tidak dirasakan kebaikannya oleh suami. Iya nuk itu Bu, kita bicara pahit-pahitnya. Kadang-kadang laki-laki itu saat istrinya hidup biasa aja gitu. Istri nyiapin sarapan, biasa. Kan Pak Majikan kudu gitulah nyiapin sarapan. Baju disiapkan, nah biasa kan gitu ya. Bu, ibu harus catat kadang-kadang apa yang dilakukan ibu itu enggak dirasakan sebagai sebuah kebaikan oleh suami ibu.
Kudu saredih gitu biasa we atuh. Anda mah kalau udah ngomong itu langsung sedih, berlinang air mata. Biasa we. Jadi ente langsung ada beberapa yang berlinang gitu kan. Biasa aja, ini mah cuma ngobrol. Nah, Bu, boleh jadi baru dikenang teh setelah ibu meninggal. Iya, kan tidak sedikit suami yang bilang, aduh Pak Am almarhum istri saya teh solehnya, baiknya luar biasa. Waktu hidup mah saya kadang gak ngerasa dia itu orang soleh. Ternyata saya pikir-pikir ya, saya punya rumah, saya punya mobil, saya kan orangnya boros. Tapi di manage ku istri saya jadi rumah, jadi kendaraan, anak-anak bisa sekolah. Aduh, bener Pak Am, istri saya teh solehah pisan. Setelah ada perbandingan dengan istri yang baru. Setelah ada perbandingan dengan istri yang baru, wah terhadir. Nah, kan gitu. Makanya apa? Udah aja Bu, berterima kasihlah, berkorbanlah untuk suami ibu. Biarin ibu dikenang kebaikannya setelah wafat, nggak masalah. Karena kalau Anda suka dengar nggak? Saya bersaksi bahwa dia itu orang yang baik katanya. Nah itu teh memang bagian dari doa. Jadi kalau orang banyak bersaksi bahwa almarhum itu orang baik, itu teh doa dari mereka. Almarhum mah. Pas ketemu di kantor, saya mah kenal sama almarhum orang nantinya. Jadi nu diomongin teh kebaikan. Kebayang nggak kalau ibu meninggal, bukan bermaksud mendoakan ibu duluan ya, tapi ini mah bayangkan ibu meninggal lebih dulu, ku suami ibu teh diobrolkeun we ke anak-anak teteh nantinya kalau kamu jadi ibu, jadi istri, contoh mamah kamu. Mamah kamu mah suami Anda teh ngomongin Anda kebaikannya. Dulu ketika Anda hidup mah sugan muji tara. Anda ka salon rutin ge hare-hare. Nggak masalah. Makanya saya bilang agar pengorbanan tidak sia-sia, jadikan itu bagian dari terima kasih. Dan kalau kamu berterima kasih, kebaikannya bukan untuk siapa-siapa, untukmu. Ya, untukmu. Tidak sedikit loh anak yang baru merasakan kebaikan ibunya, bapaknya teh setelah tidak ada. Aduh, bapak saya teh ya, berarti dia teh berjuang cari rezeki untuk saya, sementara waktu itu saya kuliah ngasal, main melulu. Saya cuma ngambur-ngamburin duit, padahal bapak saya teh pergi pagi pulang sore. Kadang stres dia dengan pekerjaannya, stres belum bisa bayar uang sekolah saya, malah saya kuliahnya ngasal aja. Baru nyadar setelah orang tuanya tidak ada. Waktu orang tuanya masih hidup mah, asa biasa we. Nah jadi kadang-kadang kita ini merasakan kebaikan seseorang udah gak ada. Gak apa-apa Bu. Kalau kita merasakan kebaikan seseorang itu sudah tidak ada, kita harus menjadi orang yang dikenang kebaikan setelah tidak ada. Makanya ingat doanya yang pernah saya ajarkan. Lupa dah Anda mah teh nyatet. Lupa Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin waj'ali lisana sidqin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Jadi setelah tidak ada tuh relatif lah. Kalau orang bercerita tentang kita itu yang diingat oleh mereka kebaikan. Nah, orang-orang yang selalu bersyukur, seandainya dia meninggal, dia akan jadi bahan pembicaraan baik. Gitu. Ya. Jadi supaya pengorbanan kita tidak sia-sia, 1, karena Allah, 2, fokus akhirat, 3, serius dalam menjalankan agama, 4, berkorbanlah sebagai rasa syukur. Dan kalau kita berkorban karena rasa syukur, Allah yang akan memberi balasannya, bukan orang. Saya berulang-ulang mengatakan, jangan pernah cari ucapan terima kasih dari orang, karena orang mah kadang suka lupa berterima kasih. Ya, carilah ya balasan dari Allah. Nah, yang kelima, ya, bersabar.
Bersabar. Bersabar apa Pak Am? Tulis saya bersabar. Bersabar apanya? Terserah Anda bersabar. Karena sabar itu ilmu yang tidak pernah ada tamatnya. Anda tahu nggak ada ilmu yang di dunia ini tidak ada tamat? Yaitu ilmu sabar. Nggak tamat Bu. Kebayang nggak? Ketika anak kita kecil, kudu sabar. Ngedidik anak. Ketika kecil. Ketika remaja, beda lagi tantangannya. Ketika anak kita udah kuliah, ada lagi tantangannya. Catat, ketika anak kita sudah berumah tangga, ada lagi tantangannya. Jadi sabar itu baru lulus setelah kita wafat. Jadi tidak ada ilmu yang ilmu yang tidak akan pernah tamat, yaitu ilmu sabar. Ilmu yang tidak akan ada ujungnya, yaitu ilmu sabar. Ya, ketika susah kita sabar, ketika Anda sukses kudu sabar lagi. Makanya kesetiaan istri itu diuji ketika suamimu itu miskin. Dan seorang suami akan diuji ketika dia kaya. Ngerti Ustaz Asep? Ustaz Asep. Jadi istri mah kudu sabar ketika suaminya miskin. Banyak yang lolos. Suaminya miskin sabar, dibawa ngontrak sabar, dibawa jalan kaki sabar. Dengan perjalanan waktu suaminya naik. Siswa mun keur miskin mah da moal aya nu ngagoda Ustaz Asep. Sok saha nu ngagoda? Moal. Tapi kalau udah kaya, Pak. Ngisi bensin di pom bensin wae aya nu seuri atuh. Gitu. Sok ya. Ayeuna kieu Bapak Kamol ya. Atuh si yang suka ngasih SPG. Non SPG teh Ustaz? Dan sales. SPG mah dulu sekolah pendidikan guru. Dulu zaman baheula. Ada kan di mall tuh yang ngasih brosur. Eta teh dipilih jelemana teh Pak. Tidak semua orang dikasih. Ketingali. Dia akan lihat jam tangannya, sepatunya. Nah, gitu. Iya mah ya prospek dikasih. Senyum, lihat. Nggak mungkin. Senyum. Ya. Gitu. Pak, biasa Bapak pakai mobil apa? Mercedes. Oh, ini ada yang bagus loh, Pak. Pak, biasa pakai apa? Agya. Oh, mau dihiraukan. Ya. Pak, Bapak biasa pakai mobil apa? Agya. Oh. Ini barangkali satu saat Bapak mau ganti mobil gitu. Tapi kalau biasa pakai mobil apa, Pak? Mercedes. Oh, ini Pak ada yang baru loh, Pak. Ini Bapak kalau ini kartu nama saya ya, gitu. Jelas Pangkon? Pangkon mah mau dipasihan kartu nami itu teh. Nah, moalnya. Nah, jadi laki-laki mah diuji saat dia kaya, Pak. Catat itu. Saat dia udah mampu, dia sudah bergelimang, itu ujian terberat bagi laki-laki. Bagi seorang suami itu ujian terberatnya justru saat dia sudah sukses, sudah jadi kaya. Dan ujian terberat bagi seorang perempuan justru saat suami Anda lagi miskin. Setelah suami Anda kaya, ujiannya lebih berat lagi daripada miskin. Jadi eren gitu loh. Ya, paham nggak maksud saya? Jadi sabar itu sekolah yang nggak ada tamatnya. Ketika suami miskin, Anda harus sabar. Ketika suami kaya, Anda harus lebih sabar lagi. Ketika suami Anda olahraganya itu badminton di lapangan RW, Anda kudu sabar. Karunya si ayah keanginan. Jadi mun hujan teh jadi badminton teh. Dan ketika suami Anda olahraganya sudah golf, Anda kudu lebih sabar lagi. Karena kedinya waktu badminton itu si Mang Ujang. Tapi ketika golf itu kedinya ada Dita, ada Echa, ada Siska, ya gitu.
Beda, ya kan gitu. Nah, jadi saya lagi cerita apa, Bu? Berkorbanlah dengan basis kesabaran. Sabar, ya. Sabar. Saya pernah sampaikan sama Anda, teman-teman itu berapa orang di sini teh? Kang? Berapa orang? Berapa puluh? Saya pernah cerita 60. Jadi untuk memanage teman-teman semua dari pula yang mengatur parkir, yang ini, yang itu ada 60 orang. Ya. Dan itu tuh teman-teman ini butuh kesabaran. Ya. Aya we geus di bejaan jangan buang sampah sembarangan masih aya ya. Gitu. Jadi kudu sabar, terus saja sabar. Kenapa? Dah sabar mah ilmu yang tidak ada tamat. Baru lulus ketika mati. Nah gitu. Ya, buka Ali Imran 200. Ali Imran 200. Sudah ada? Ya, kita baca tahunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba Anda perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang beriman sabar, wasabiru, kuatkan, Bu. Jadi kuatkan robitu, waspada. Karena orang kalau lagi diuji teh suka ada bisikan-bisikan putus asa. Gitu. Orang diberi sakit sebulan sabar, 2 bulan sabar, udah setahun suka ada bisikan putus asa. Udahlah Neng, doain mamah teh pondok umur. Harunya kamu ngurus mamah. Tah, bisikan apa? Putus asa, ya. Makanya kalau ada yang sakit kita kasih motivasi. Insya Allah sehat, kuat, gitu. Ini mah malah sebaliknya. Ibu teh sakit apa? Tifus. Udah dirawat berapa hari, Bu? Udah 3 hari. Tetangga saya mah mawatna hari kelima. Tifus oge, Bu. Ayeuna teh di Bandung teh nuju usum nu tifus teh. Nu pupus tos 8 loh, Bu. Walaupun benar jangan diomongin. Jangan. Isbiru sobiru robitu. Sabar, kuatkan kesabar. Nah, apa hubungannya sabar dengan pengorbanan? Coba Anda lihat. Nabi Ibrahim itu ayatnya sudah saya sampaikan. Lupa lagi juga nggak apa-apa. Nanti tahun depan mungkin terbahas lagi. Bahwa Nabi Ibrahim itu berpuluh tahun nikah dengan Bunda Sarah, tidak dikaruniai anak. Sabar ya. Sampai akhirnya menikahi Bunda Hajar, punya anak. Dan Nabi Ibrahim diberi anak dalam keadaan usianya sudah senja. Ya, ingat kan ayatnya pernah dibahas kan? Pernah? Mana? Oh, pokoknya pernah. Ya, pernah. Nah, Bu, Pak. Nah, coba bayangkan. Nabi Ibrahim berpuluh tahun nunggu anak. Alhamdulillah dikasih anak. Begitu anak lahir, disuruh agar anaknya dijauhkan dari beliau. Ditempatkan di biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di kota Mekah. Kan muntah sabar mah bisa berkorban enggak? Mau bisa. Nabi Ibrahim sabar, ia berkorban, dijauhkan anaknya itu. Sampai istrinya Bunda Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa kata istrinya? Kalau begitu aku yakin Allah menolong saya. Tak jadi istri teh kudu kitu. Jadi mama ke kumaha atuh mama paeh meureunnan ayah mah ngabunuh mama, ayah mah enggak. Tapi apa kata istrinya? Allahu amaraka bihada. Apakah ini perintah Allah? Naam, iya. Apa kata istrinya? Kalau begitu aku yakin Allah menolong saya. Suami sabar, istri sabar. Sabar itulah yang menyebabkan kita akhirnya bisa berkorban. Kalau saya dan Anda tidak punya jiwa syukur, tidak punya jiwa sabar,
maka nggak mungkin ada pengorbanan. Karena itu sebuah pengorbanan harus berbasis kepada sabar. Kan Bapak Ibu nggak akan kesini kan kalau nggak sabar menya. Ya, ayah tenu awal kadia mah rada kapok gitu. Ayah, tapi udah lama-lama asa deket deh. Pertama kali kesini saya cek saya teh ya Allah, apa ya teh sholat kudu di jamaah kosor gitu kan. Tapi sekali, dua kali, sekarang masa dekat, dekat. Teman saya di Cianjur, di tempatnya Pak Ilham, dosen di Jatinangor, ya. Tapi dia nggak mau ngekos juga di Jatinangor. Aduh Kang, saya teh awal nama asa jauh teh. Ya. Tadinya kan Unpad teh di Pati Ukur. Iya cenah ka Jatinangor, asa jauh. Tapi udah dijalani mah asa deket we. Eta teh Cianjur Jatinangor. Dia berkorban karena ada kesabaran. Ya. Amanah sebagai dosen kudu ngajar ke Jatinangor. Keluarganya di Cianjur. Kesana we. Ibu memerintah jauh-jauh teuing kan. Tuh ibu-ibu di sini kan enggak sampai Cianjur Jatinangor kan, cuma Pak Ilham merenan. Cianjur sama Pak Engkon merenan. Jadi sebenarnya semua yang hadir di sini berkorban karena sabar. Jadi itu 5 rumus supaya pengorbanan kita tidak sia-sia. Karena Allah, utamakan akhirat. Jangan main-main dengan agama, kudu serius dalam beragama. Lakukan semua atas dasar syukur. Kita berkorban itu karena ingin berterima kasih. Dan jangan lupa, berkorban itu butuh sabar. Gitu, ya. Itu saja Ibu Bapak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.